Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alam semesta menyimpan berbagai rahasia yang sulit diungkapkan oleh manusia, salah satunya adalah tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih dirahasiakan sampai saat ini. Bahkan, tempat misterius ini tertulis di dalam Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang di dalamnya mempunyai banyak sekali petunjuk tentang alam semesta ini. Segala hal yang paling misterius dan sulit terjamah oleh manusia pun dapat ditemukan di dalam Al-Quran sebagai petunjuknya. Seperti tempat misterius di bumi sebagaimana yang dikatakan di dalam Al-Quran dan sabda Rasulullah yang hingga kini masih sulit untuk dijangkau oleh manusia. Telah banyak orang yang berusaha untuk menjangkaunya, tapi tidak berhasil. Bahkan, menurut kabar yang beredar, tempat misterius ini menyimpan sejumlah rahasia yang menakjubkan. Apa saja tempat misterius di bumi tersebut? Yang pertama, tembok Yakjuj dan Makjuj. Tempat misterius di bumi yang pertama adalah tembok Yakjuj dan Makjuj. Dalam Al-Quran, tembok ini dibangun oleh seorang raja yang bernama Zulkarnain dan sampai saat ini masih menjadi misteri tentang keberadaannya. Berdasarkan kabar yang beredar, sekitar 50 km di utara Beijing, terdapat sebuah desa di kaki bukit yang diberi nama Badaling. Dari tempat tersebut, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang tembok besar China. Saking tingginya, dikatakan bahwa tembok ini bisa dilihat dari bulan. Akhirnya, banyak yang menduga bahwa tembok besar China merupakan tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain seperti yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Sementara yang disebut sebagai Yakjuj Makjuj adalah bangsa Mongol Utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain mempercayai bahwa tembok yang dibangun oleh Raja Zulkarnain merupakan tembok besar China. Ia juga mengatakan hal tersebut disertai dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam bukunya. Tapi, secara material tampak perbedaan yang jelas antara tembok yang dibangun Raja Zulkarnain dengan tembok besar China. Tembok besar China terbuat dari susunan batu bata, sementara dalam Al-Quran dikatakan bahwa tembok yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari tumpukan besi yang dicampur dengan tembaga. Yang kedua, Pulau Dajjal dikurung. Dalam ajaran agama Islam, Dajjal dipercaya sebagai salah satu makhluk yang muncul di akhir zaman. Tapi, sampai saat ini lokasi Dajjal dikurung tidak ada yang mengetahuinya lantaran sangat minim informasi. Sejumlah orang berpendapat bahwa Dajjal dikurung di sebuah pulau yang bernama Socotra yang berada di Samudera Hindia. Kepulauan ini berada 80 km sebelah timur dari tanduk Afrika dan 380 km selatan Jazirah Arab. Tapi, pendapat itu tidak mempunyai dalil yang kuat sehingga banyak ulama yang tidak setuju. Walaupun demikian, sebagai umat Islam, kita semuanya wajib mengimani kehadiran Dajjal yang akan membawa fitnah besar dan keluar di akhir zaman. Yang ketiga, Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ahli tafsir, Ainul Hayat adalah air kehidupan yang dapat memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya meski hanya satu tegukan saja, maka hidupnya akan abadi. Sejumlah hikayat mengatakan bahwa usai Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu dari tetesan tersebut kemudian berubah menjadi Sang Ainul Hayat atau si mata air keabadian yang terkenal itu. Akan tetapi, hingga saat ini tidak diketahui pasti mengenai lokasi keberadaan Ainul Hayat. Bahkan, beberapa sumber mengatakan bahwa Dajjal pernah mandi dan minum air tersebut sehingga ia masih tetap hidup sampai saat ini.
Yang keempat, Jabal Kaf. Tempat misterius berikutnya adalah Jabal Kaf. Diceritakan ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat gunung Jabal Kaf yang mana tampak pemandangan sangat indah. Sinar biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan tersebut. Akhirnya Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat tersebut. Di dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Kaf digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung tersebut jarang diketahui oleh orang-orang. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Kaf diabadikan dalam sebuah surah Kaf. Tapi, sampai saat ini tidak ada orang yang mengetahuinya. Yang kelima, Sumur Barhut. Sejumlah tempat yang ada di bumi menyisakan misteri yang belum dijelajahi oleh peneliti, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius ini dipercaya bukan digali oleh manusia tapi dengan bantuan bangsa jin. Bahkan, sumur ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia. Ini juga merupakan tempat berkumpulnya ruh orang kafir. Barhut sendiri merupakan legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpannya ruh orang kafir. Lokasi sumur ini terletak di lembah padang pasir yang bernama Barhaut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang mengatakan bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia dan menjadi tempat yang paling tidak bisa ditinggali. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.